wabarakatuh. Hai semua, pada malam hari ini saya akan membahas tentang algoritma Rowland-Rubin. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firmayanti dari Prodi Ilmu Komputer dari Institut Teknologi Bahrudin Yusuf Habibie. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang Rowland-Rubin. Yang pertama itu pengertian algoritma Rowland-Rubin. Algoritma Rowland-Rubin adalah salah satu metode penjadwalan dalam sistem operasi yang digunakan untuk menentukan eksekusi proses secara adil dan bergantian. Dalam algoritma ini, semua proses diberikan waktu eksekusi tertentu yang disebut time quantum atau time cycle. Setelah proses menggunakan waktu tersebut, jika belum selesai, ia akan diletakkan di akhir antrian dan menunggu gilirannya kembali. Proses ini terus berlanjut hingga semua proses selesai. Karena sistemnya bergilir, Rowland-Rubin sering digunakan dalam time sharing system agar setiap proses dapat membagi waktu dengan adil, sehingga tidak ada proses yang terlalu lama menunggu. Dan algoritma ini juga sangat efektif untuk menjaga responsiveness dalam lingkungan yang banyak penggunanya. Namun performanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan ukuran time quantum yang tepat. Selanjutnya, cara kerja algoritma Rowland-Rubin ini ada beberapa, tapi mungkin saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi ini merupakan proses ditempatkannya dalam antrian berdasarkan urutan kedatangan mereka. Yang kedua, time quantum. Time quantum ini menentukan ukuran waktu time quantum atau time cycle, yaitu waktu maksimum yang diberikan ke setiap proses dalam satu giliran. Selanjutnya, eksekusi proses. Proses dalam hal antrian dieksekusi sehingga mencapai time quantum atau selesai sebelum waktu yang ditentukan habis. Selanjutnya, karakteristik. Karakteristik ini juga terbagi dalam beberapa. Yang pertama, pembagian waktu secara adil atau time quantum. Setiap proses diberikan jatuh waktu tertentu yang disebut dengan time quantum. Jika proses tidak selesai dalam waktu tersebut, maka ia akan ditempatkan kembali di antrian untuk menunggu giliran berikutnya. Selanjutnya, bersifat non-preemptif. Jika ada proses yang belum selesai dalam time quantum yang diberikan, CPU akan menghentikan proses tersebut sementara dan mengalihkan ke proses berikutnya dalam antrian yang baru. Selanjutnya, memprioritaskan proses antrian. Proses yang sudah menunggu lebih lama akan diprioritaskan ketika time quantum proses sebelumnya habis, sehingga menjadi fairness atau keadilan dalam scheduling. Selanjutnya, refleks untuk lingkungan interaktif. Kenapa? Karena setelah proses mendapatkan waktu yang sama, algoritma Rowland-Rubin ideal untuk lingkungan interaktif di mana respon cepat dibutuhkan, seperti pada
time sharing system. Selanjutnya, kelebihan round robin. Kelebihan round robin yang pertama, pembagian waktu yang adil. Kedua, responsivitas tinggi. Ketiga, implementasi mudah. Pembagian waktu yang adil, setiap proses dapat bergilir untuk dieksekusi dalam waktu tertentu. Dan responsivitas tinggi dalam round robin cocok untuk sistem interaksi atau time sharing seperti sistem operasi pada komputer desktop atau server yang melayani banyak pengguna. Dan yang terakhir, implementasi mudah. Algoritma ini dinyatakan relatif sederhana diimplementasikan karena hanya perlu menyusun proses dalam antrian dan memutar sesuai dengan time kuantumnya. Selanjutnya ada kekurangan round robin. Kekurangan round robin yang pertama adalah jumlah pertandingan yang tinggi. Dalam turnamen, round robin mengharuskan setiap tim atau pernah bertemu dengan semua peserta lain. Kedua, durasi yang lama. Karena jumlah pertandingan yang besar, durasi keseluruhan kompetisi juga menjadi lama. Ini bisa menjadi masalah jika waktu atau anggaran terbatas, atau jika banyak pertandingan menjadi kurang menarik karena ketimbangan kualitas peserta. Selanjutnya, potensi ketidakseimbangan dalam kepentingan pertandingan. Di akhir turnamen, beberapa pertandingan mungkin tidak relatif lagi tertentu jika hasil tidak akan mempengaruhi posisi di klasemen. Hal ini bisa mengurangi semangat kompetisi di aturan peserta atau niat penonton. Oke, selanjutnya rumus round robin. Dalam hal ini rumusnya terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, waktu ketentuan atau arrive time. Kedua, durasi eksekusi atau burst time. Ketiga, waktu mudah dieksekusi atau start time. Keempat, waktu selesai atau completion time. Waktu keempat yaitu waktu tunggu atau waiting time. Yang berikutnya, waktu penyelesaian atau turnaround time. Dan selanjutnya mencari rata-rata average wait time dan rata-rata penyelesaian atau average turnaround time. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Teman-teman sekalian bisa langsung melihat contoh soalnya di papan. Selanjutnya, cara kerja. Nah, di sini sudah digambarkan atau diberikan contoh tentang cara kerja mencari rumus CT, waktu selesai ke I. Caranya itu kita membuat sebuah garis untuk menentukan cara berjalannya P1, P2, P3 dan seterusnya. Selanjutnya, rumus mencari TAT atau penyelesaian turnaround time. Caranya adalah caranya untuk mendapatkan TAT yaitu CT atau completion time dikurang AT atau arrive time. Bisa dilihat pada contohnya 5 dikurang 0 sama dengan 5 itu terdapat di P1. P2 nya 40 dikurang 1 ada 39. Bisa dikategorikan cara
mencari TAT ini adalah hasil dari pengurangan complete time dengan arrive time dari P1 hingga terakhir. Selanjutnya, rumus mencari WT atau waiting time. Rumus mencari waiting time ini adalah rumus dari TAT dikurang BT atau turnaround time dikurang browse time. Contohnya pada B1, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, hasil dari pengurangan TAT dan BT inilah yang nantinya akan ditulis di waiting time dari P1, P2, dan seterusnya. Selanjutnya, penyelesaian. Dalam penyelesaian ini terbagi atas dua. Yang pertama, kita mencari rata-rata waiting time. Kedua, rata-rata dari turnaround time. Untuk mencari rata-rata antara waiting time dengan turnaround time ini, caranya sangat mudah. Cukup kita menambahkan setiap item yang ada dalam kolomnya dan hasilnya nanti dibagi tentang seberapa banyak kolom yang ada di dalamnya. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang algoritma round robin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang algoritma round robin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.